Itu tandanya Anda akhirnya memegang kendali. Saya pernah jadi petugas pemadam kebakaran, tukang bersih-bersih, patah tulang jempol, karena mesin gergaji mendapatkan jutaan rupiah tanpa ijazah. Hanya karena memahami, pola pikir batin tidak lagi mengendalikan saya. Jika saya bisa, Anda juga bisa. Saya tahu bagaimana rasanya terbangun tengah malam, berkeringat dingin, memikirkan bagaimana jika saya kehilangan segalanya. Bagaimana jika saya mencoba hal baru dan gagal di depan semua orang. Itulah ketakutan. Ketakutan yang sunyi, licik, berkamuflase sebagai penasihat, tetapi sebenarnya adalah algojo. Ia tak perlu berteriak, hanya berbisik, tetap di tempatmu, lebih aman. Dan Anda menurut saya mengalaminya. Saat berpikir resign dari pekerjaan tetap, saya gemetar. Apakah Steve Jobs akan mengubah dunia jika menerima pola pikir tanpa ijazah tak ada yang akan mendengarkanmu? Dia mematahkan pola pikir batin dan mengubah hidupnya. Kapan giliran Anda? Ambil buku catatan, tulis bagaimana hidup Anda tanpa suara-suara pembatas itu. Tulis seolah tidak ada alasan. Bacalah setiap pagi selama 21 hari. Perhatikan bagaimana pola pikir lama Anda akan melawan, mencoba mengalihkan perhatian, mengatakan itu semua omong kosong, senyum saja. Siklus setan, tapi mudah dipahami. Ketidaktahuan melahirkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan akhirnya penyakit. Kebanyakan orang mencari obat, tapi tidak mencari pemahaman yang mengatasi akar masalahnya. Saya bicara dengan penuh keyakinan karena saya mengalaminya. Saya pernah mengalami masalah kesehatan akibat ketakutan. Perut saya selalu sakit, sakit kepala, dan obat pereda nyeri tak mempan. Saat itulah saya memahami bahwa saya tak perlu melawan ketakutan, saya perlu memahaminya. Siapa yang memahami keuangan, yang belajar, yang merencanakan, tidak takut berinvestasi karena tahu bagaimana uang bekerja untuk mereka. Lakukan sekarang. Identifikasi ketakutan terbesar Anda. Tulis di kertas. Lalu tulis semua yang belum Anda pahami tentang ketakutan itu. Semakin Anda mengerti, semakin kecil ketakutan itu. Jika masih ada sedikit rasa takut, teruslah maju. Saya pernah maju dengan ketakutan berkali-kali. Dan akhirnya, tak pernah sebesar yang dibayangkan. Berapa kali sehari Anda menggulir layar? Berapa banyak kalimat negatif yang Anda baca tanpa sadar tentang krisis, pengangguran, kekerasan? Setiap pengguliran adalah pengulangan yang memicu ketakutan, perbandingan, dan rasa tidak aman. Bayangkan menggunakan waktu yang sama untuk mengulang kalimat yang membangun kepercayaan diri, kejelasan, dan kepastian. Perbedaannya sangat besar. Lihat Michael Phelps. Jangan terjebak dalam anestesi dengan distraksi atau obat-obatan yang hanya menutupi gejala. Hadapi ketakutan di akarnya. Ketakutan itu besar karena ketidaktahuan Anda lebih besar. Ganti ketidaktahuan dengan pemahaman dan lihat ketakutan itu berkurang. Saya melepaskan seragam, mengambil peralatan kebersihan, mengetuk pintu demi pintu. Tak ada yang istimewa dari diri saya. Hanya ada ketakutan yang sangat besar dan tekad yang lebih besar lagi untuk tidak menjadi budaknya. Saya sebut program mental. Mekanisme yang membuat Anda mengeluh tanpa sadar adalah mekanisme yang dapat membuat Anda berhasil tanpa usaha sadar. Ini semua tentang apa yang Anda pilih untuk diulang. Saya masih ingat saat itu menjadi jelas bagi saya. Saya masih pemula mencoba memahami mengapa saya kembali pada kebiasaan buruk yang sama meski telah membaca banyak buku. Mentor saya bertanya, "Bob, berapa kali Anda membaca ulang paragraf yang sama?" Saya menjawab, "Sekali." Saya berhasil dan saya katakan dari lubuk hati, jika saya bisa mengatasi ketakutan, Anda juga bisa. Pertanyaannya, kapan Anda akan memutuskan? Pengulangan adalah rahasia paling sederhana dan sekaligus paling diabaikan oleh mereka yang bermimpi mengubah hidup.
Semua yang Anda lakukan secara otomatis hari ini, dari mengikat tali sepatu hingga mengeluh tentang hari Senin, Anda lakukan karena telah mengulanginya berkali-kali hingga menjadi otomatis. Itu yang disebut kebiasaan. Saya berjalan di rumah sambil berbicara pada diri sendiri, saya kaya, saya makmur, saya mampu. Jika seseorang melihat saya saat itu, mereka akan menganggap saya gila. Tapi sekarang, siapa yang gila? Saya atau mereka yang terus berkata, saya tidak bisa, saya tidak pantas, saya tidak beruntung. Segala sesuatu di alam semesta mengikuti hukum. Apa yang Anda tanam akan tumbuh. Tanaman, hutang, atau keyakinan. Pengulangan adalah menyiram tanah pikiran Anda. Mungkin 2 kali. Dia tersenyum dan berkata, jadi Anda belum membaca apapun. Itu menyakitkan, tapi saya mengerti. Ide baru tidak tertanam di alam bawah sadar pada bacaan pertama atau kedua. Anda perlu memberi makan pikiran dengan pikiran yang sama, berulang-ulang, sampai pikiran Anda menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Itulah yang saya lakukan. Saya mengambil buku Think and Grow Rich, membuka halaman yang sama, membaca kalimat yang sama puluhan kali. Anda dapat menyiram benih kekurangan atau kemakmuran. Pilihan ada di tangan Anda. Banyak yang berpikir, Bob, saya tidak punya waktu untuk mengulang afirmasi. Saya bertanya, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengulang bahwa hidup Anda sulit? Berapa jam per minggu Anda habiskan untuk memperkuat bahwa Anda tidak cukup baik? Pengulangan sudah ada dalam hidup Anda, tapi dalam banyak kasus, ia menenggelamkan Anda, bukan mengangkat Anda. Lihat media sosial. Dia tidak hanya melatih tubuh, dia mengulang setiap gerakan, setiap gaya renang, setiap sentuhan dinding kolam renang secara mental. Dia mengulang kemenangan dalam pikiran hingga mustahil bagi tubuh untuk gagal. Ini bukan sihir, ini neuroscience. Otak tidak membedakan pengulangan mental dengan kenyataan. Semuanya adalah rangsangan, dan di mana ada rangsangan berulang, disitulah kebiasaan lahir. Saya melakukan ini dengan uang. Ketika membuka bisnis jasa kebersihan, saya mengulang secara mental. Saya mendapatkan $100.000 per tahun. Itu sangat mustahil bagi seseorang yang hanya mendapatkan $4.000. Saya bahkan tertawa sendiri, tapi saya terus mengulang. Dan tahukah apa yang terjadi? Perilaku saya berubah sebelum uang datang. Saya mulai mencari klien yang lebih baik, mematok harga lebih tinggi, berpakaian lebih baik. Uang hanyalah konsekuensinya. Anda tidak akan melihat perubahan pada pengulangan pertama. Mungkin juga tidak pada yang ke-10. Disinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka ingin menanam hari ini dan memanen besok. Tapi pikiran manusia bukan microwave. Ini adalah kebun yang sabar akan menuai. Yang terburu-buru akan mencabut benih sebelum bertunas. Jika ingin hasil, mulailah kecil, tapi lakukan dengan benar. Pilih satu afirmasi yang kuat. Misalnya, saya layak mendapatkan kekayaan. Ulangi 100 kali sehari, keras-keras, seolah itu adalah kebenaran paling tak terbantahkan di dunia. Lakukan selama 30 hari tanpa gagal. Akan ada hari-hari di mana pikiran Anda akan mengejek Anda, berkata, pembohong, lihat rekening bank Anda, abaikan, teruslah. Perlawanan itu adalah pola pikir lama Anda yang kelaparan. Saya melakukan ini selama bertahun-tahun, masih melakukannya, dan akan melakukannya sampai hari terakhir hidup saya. Karena saya tahu, tanpa pengulangan, pola pikir lama saya akan kembali. Saya tidak mau lagi hidup seperti dulu. Apa yang akan Anda tanam di pikiran Anda? Pola yang membuat Anda kecil atau pola yang membuat Anda berkembang? Sukses bukanlah peristiwa, tetapi rutinitas. Dan rutinitas hanyalah pengulangan yang disiplin. Tutup mata, hirup napas dalam-dalam, dan bayangkan, siapa Anda setahun dari sekarang
Jika memutuskan untuk mengulang setiap hari versi diri Anda yang lebih kuat, lebih kaya, lebih berani, jawabannya bukan di dunia luar. Jawabannya ada pada satu-satunya hal yang sepenuhnya Anda kendalikan, apa yang Anda pilih untuk diulang. Mulailah hari ini, jangan pernah berhenti. Suatu hari, Anda akan melihat ke belakang dan menertawakan betapa kecilnya diri Anda yang dulu. Begitulah dengan saya, begitu pula dengan Anda. Iman bukanlah sesuatu yang mistis, tak terjangkau, atau hanya untuk mereka yang menghabiskan waktu berjam-jam berdoa memohon keajaiban. Iman sejati adalah pemahaman, adalah kejelasan tentang bagaimana sesuatu bekerja. Saya menemukan ini ketika menyadari bahwa setiap kali saya percaya tanpa memahami, saya gagal. Iman buta seperti membangun rumah di atas pasir. Cukup angin pertama dan semuanya runtuh. Tetapi iman yang lahir dari pemahaman seperti menancapkan akar di batu karang. Tidak ada yang bisa mencabutnya. Ketika saya mulai mempelajari cara kerja pikiran, saya mengerti bahwa ketakutan dan iman adalah saudara kembar. Keduanya mengharuskan untuk percaya pada sesuatu yang tak terlihat. Satu-satunya perbedaan adalah objek kepercayaan. Ketakutan membuat Anda percaya pada skenario terburuk. Iman membuat Anda percaya pada yang terbaik. Dan tebak, dalam 99% kasus, skenario nyata tidak pernah seburuk yang digambarkan ketakutan, tetapi juga tidak pernah sebaik yang seharusnya, karena Anda tidak memiliki cukup iman untuk bertindak. Saya mengalaminya saat diundang untuk berbicara di depan eksekutif perusahaan besar. Saya hanyalah seorang pria dengan ide-ide tanpa pendidikan formal. Saya duduk di mobil dan merasakan jantung saya berdebar kencang. Saat itu saya bisa memicu ketakutan. Bob, kamu tidak cukup baik untuk berbicara di depan pria-pria berjas ini. Atau saya bisa menggunakan pemahaman saya. Bob, kamu sudah belajar, kamu tahu apa yang mereka tidak tahu, dan mereka datang untuk mendengarkanmu. Saya memilih suara kedua. Saya memasuki ruangan, presentasi berjalan sukses, dan dari situ muncul kontrak-kontrak yang membuka pintu saya ke dunia. Iman bukanlah ketiadaan keraguan. Iman adalah bertindak meskipun ada keraguan, karena Anda memahami mekanisme permainannya, mengetahui bahwa jika Anda menanam, Anda akan menuai, meskipun waktu menguji Anda. Sains modern telah mengkonfirmasi ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang benar-benar percaya pada tujuan mereka melepaskan lebih banyak dopamin dan serotonin, zat yang menjaga fokus dan mengurangi stres. Iman yang sadar bahkan membentuk tubuh fisik. Sementara itu, mereka yang hidup dalam ketakutan menghasilkan kortisol berlebih, hormon stres, dan seiring waktu merusak sistem kekebalan tubuh. Bukan saya yang mengatakan ini hasil penelitian selama puluhan tahun. Apakah Anda berpikir pantas mempertahankan kimia negatif di dalam diri hanya karena terjebak dalam pola pikir lama? Saya belajar memelihara iman dengan cara paling sederhana, praktik harian. Banyak yang meragukan, tapi saya tegaskan, setiap manusia dapat melatih iman seperti melatih otot. Lihat Elon Musk, apakah dia akan meluncurkan roket ke luar angkasa jika mengikuti logika para kritikus? Dia memahami permainannya. Dia memiliki iman pada apa yang telah dipelajarinya, bukan pada apa yang dikatakan ketakutan. Hasilnya, ia menciptakan sejarah. Saya melihat orang-orang cerdas dengan ide-ide yang lebih baik daripada Musk meninggal dalam keadaan berhutang, frustrasi, penuh penyesalan. Bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena mereka terlalu takut dan kurang beriman. Iman adalah mesin penggerak, tapi tidak ada gunanya memiliki mesin jika tangki bahan bakar kosong karena pemahaman. Oleh karena itu saya belajar setiap hari. Saya perlu memahami dari mana ketakutan saya berasal, bagaimana pikiran saya bekerja,
Mengapa tubuh saya bereaksi dengan keringat dingin dan gemetar saat mendengar kata gagal? Ketika mengerti semua ini, ketakutan tidak lagi menghentikan saya. Ketakutan datang, tapi saya memandangnya dan berkata, "Saya tahu dari mana Anda berasal. Duduklah di kursi belakang karena saya yang mengemudi." Anda perlu melakukan hal yang sama. Setiap hari, luangkan beberapa menit untuk meninjau apa yang Anda inginkan, bukan apa yang Anda takuti. Tulis, visualisasikan, rasakan. Iman perlu diberi makan dengan citra yang jelas, kata-kata yang tegas, dan tindakan harian. Tidak cukup hanya menginginkan. Anda perlu memvisualisasikan dalam pikiran, mengulangi dengan lantang, dan membangun dengan tangan. Tantangan. Selama 30 hari saat bangun tidur, tutup mata dan bayangkan secara detail bagaimana hidup ideal Anda. Rasakan baunya, dengar suaranya, sentuh teksturnya dalam imajinasi Anda. Kemudian lakukan satu tindakan, meski kecil, yang mendekatkan Anda pada gambar tersebut. Lakukan setiap hari tanpa gagal. Pikiran Anda akan memahami bahwa itu bukan mimpi, tetapi rencana. Ketakutan tidak akan bertahan melawan rencana yang dijalankan dengan pemahaman. Iman tanpa tindakan adalah takhayul. Tindakan tanpa iman adalah usaha yang sia-sia. Tetapi ketika iman, pemahaman, dan tindakan berjalan bersama, tidak ada krisis, pandemi, alasan yang mampu menghentikan Anda. Saya bukti hidup dari hal ini. Anda akan menjadi orang yang percaya pada ketakutan atau seseorang yang hidup dengan kekuatan iman berdasarkan pengetahuan. Pilih sekarang juga, karena setiap detik yang berlalu adalah investasi. Anda berinvestasi dalam ketakutan atau berinvestasi dalam iman. Saya telah membuat pilihan saya, dan saya berharap dari lubuk hati saya bahwa Anda akan membuat pilihan Anda sendiri. Pernah merasa hidup seperti dikendalikan sesuatu yang tak kasat mata? Seakan-akan ada kekuatan lain yang mengatur langkah, menentukan pilihan, bahkan membisikkan rasa takut dan keraguan? Kita seringkali merasa berkuasa atas pikiran sendiri, padahal seringkali terjebak dalam rutinitas, terkungkung oleh pola pikir usang yang membatasi potensi. Bayangkan bangun pagi selalu jam yang sama, perjalanan ke kantor dipenuhi keluhan, belanja melebihi kemampuan, janji perubahan minggu depan yang tak pernah terwujud. Itu semua bagian dari program yang berjalan otomatis dalam diri kita, yang saya sebut pola pikir batin. Kita bangga dengan akal sehat, tapi berjalan seperti robot yang diprogram menuju kegagalan. Saya sendiri pernah mengalaminya. Hidup tanpa gairah, tanpa tujuan, merasa tak ada yang bisa berubah. Yang lebih menakutkan, bisikannya begitu halus, sampai terasa seperti suara hati sendiri. Dulu saya seorang petugas pemadam kebakaran. Gaji tetap, seragam rapi, pekerjaan aman. Siapa yang akan meninggalkan pekerjaan seperti itu? Penghasilan pas-pasan, tapi aman. Namun dalam hati saya meronta, saya tahu potensi diri lebih besar. Ketakutan mengikat saya. Membayangkan resign saja membuat saya gemetar. Sampai akhirnya seseorang, Raymond Stanford, memberikan saya buku Think and Grow Rich. Kerja serabutan, pabrik, pom bensin, bengkel, cuci mobil, hanya patuh pada arus. Tanpa sadar, saya terikat pada pola pikir yang terus berbisik, "Kamu tidak cukup baik, jangan berharap banyak." Sadarkah Anda berapa banyak pola pikir batin yang mengendalikan hidup saat ini? Contohnya, saat mendengar tentang kekayaan, apa reaksi pertama Anda? Mungkin keraguan muncul. Itu bukan untukku. Aku tak punya ijazah, koneksi, atau lahir kaya. Itulah bisikan pola pikir batin. Saya mulai melihat diri sebagai orang yang mampu, bukan yang pasrah. Pertanyaan saya untuk Anda, di bagian mana hidup Anda masih terjebak seperti petugas pemadam kebakaran?
Mungkin pekerjaan yang membosankan, hubungan yang stagnan, lingkungan yang tidak disukai, tetapi Anda terus mengulang siklus yang sama seperti tak ada jalan keluar. Apakah Anda memang terlahir untuk itu? Pola pikir batin adalah penjara tak kasat mata. Ia tak berteriak, hanya berbisik, "Tenang saja, jangan ambil risiko." Masukkan informasi baru ke dalam pikiran Anda setiap hari sampai ide baru tersebut tertanam kuat di alam bawah sadar menjadi program otomatis baru. Anda tak perlu cerdas, yang dibutuhkan adalah ketekunan. Saya bukan jenius, tapi saya berhasil karena terus mengulang pikiran kaya, tindakan kaya, dan keputusan kaya sampai pola pikir lama runtuh. Dan saya masih melakukannya hingga kini. Ingin contoh? Ingin lebih kaya? Berhenti mengeluh setiap Senin pagi. Berhenti mengatakan uang bukan segalanya. Itu alasan klasik orang yang belum pernah merasakan kebebasan finansial. Apa yang Anda ucapkan itu yang Anda perkuat. Apa yang Anda pikirkan itu yang Anda tanam. Apa yang Anda ulang itu yang Anda tuai. Setiap pagi sebelum bangun tidur, saya berkata keras-keras, "Saya makmur, saya menarik peluang, saya layak mendapatkan kelimpahan." Saya ulangi sampai percaya, meski kenyataan berkata sebaliknya. Bagaimana jika gagal? Lebih baik tidak usah mencoba. Dan Anda menurut banyak orang memilih hidup biasa-biasa saja daripada menghadapi ketidaknyamanan mengubah pola pikir. Tapi jika Anda ingin berubah sungguh-sungguh, Anda harus hadapi itu. Bukan kurangnya tekad yang membuat Anda gagal, tetapi pola pikir yang menarik Anda kembali ke zona nyaman. Cara memutusnya, itu seperti sengatan listrik. Saya membaca halaman demi halaman dan mulai menyadari, bukan dunia luar yang perlu berubah, tapi diri saya sendiri. Sejak hari itu, saya mengambil keputusan paling gila. Resign dari pekerjaan tetap dan memulai bisnis jasa kebersihan. Tanpa pengalaman, tanpa rencana bisnis, tanpa pelanggan. Yang saya punya hanyalah perubahan pola pikir batin. Orang takut investasi, tapi tak pernah membaca buku keuangan, takut berbicara di depan umum, tapi tak pernah berlatih, takut berwirausaha, tapi tak pernah membuat rencana. Ketakutan dibesarkan oleh ketidaktahuan. Bayangkan pikiran Anda sebagai pabrik. Ketika tidak memahami sesuatu, pabrik tersebut memproduksi kekhawatiran. Kekhawatiran yang dibiarkan akan menjadi ketakutan. Ketakutan yang tak terselesaikan akan menjadi kecemasan. Kecemasan yang ditekan lama akan berubah menjadi depresi. Begitu saya memahaminya, kekuatannya hilang. Lebih dari 70% orang mengalami kecemasan finansial setiap bulan. Ini bukan karangan saya, ini data penelitian. Mengapa? Karena kebanyakan orang percaya uang itu langka. Bukan untuk mereka, ekonomi sedang buruk. Itu ketakutan yang berkedok alasan. Pertanyaan yang selalu saya ajukan kepada mereka yang meminta saran, apakah Anda takut mencoba atau takut gagal? Berbeda loh. Mencoba adalah tindakan, gagal adalah hasil. Anda hanya mengendalikan satu hal, tindakan. Ia adalah peringatan. Yang Anda butuhkan adalah menjinakkan ketakutan, menjadikannya sekutu. Dan itu hanya terjadi dengan pengetahuan. Ketika memahami cara kerja pikiran, sadar, bawah sadar, pola pikir, saya belajar mengenali ketakutan sebelum menjadi monster. Banyak orang mengatakan takut berinvestasi, tapi terus berbelanja dengan kartu kredit seolah tak ada hari esok. Itu bukan takut kehilangan uang, tapi kurangnya disiplin dan pengetahuan. Pikiran saya berteriak, "Bob, kamu punya keluarga, hutang, kamu gila." Saya duduk sendiri, memandangi seragam, membayangkan berapa banyak orang yang akan memberikan apa saja untuk pekerjaan aman yang akan saya tinggalkan. Ketakutan itu melumpuhkan saya berkali-kali. Setiap kali hampir menyerah, saya ingat satu hal, ketidaktahuan memicu ketakutan. Pernah perhatikan bahwa apa yang paling kita takuti
seringkali adalah hal yang paling tidak kita pahami. Selebihnya adalah pembelajaran. Saya ingat duduk di ruangan kecil, menghitung uang receh untuk membayar tagihan listrik yang tertunggak. Ketakutan begitu hebat hingga tangan saya gemetar. Tapi saat itu saya membuat pilihan, bukan bertanya bagaimana jika gagal, tapi apa yang perlu saya pahami agar berhasil. Pertanyaan itu mengubah segalanya. Saya bukan menyuruh Anda menghilangkan rasa takut sama sekali. Ketakutan itu berguna mencegah Anda melompat dari tebing tanpa parasut.